segera kembali ke lantai atas untuk membuka pesanan senjata pamungkas yang telah dipesannya. Kemudian membuka sebuah peti yang berisikan senjata raksasa otomatis untuk menghalau serangan para penjahat yang akan kembali berdatangan. Dan benar saja, para penjahat ini kembali berdatangan. Namun kali ini dengan senjata-senjata otomatis yang masing-masing dibawa oleh mereka. Namun tanpa mereka sadari, kalau pria ini sudah mempersiapkan sebuah senjata pamungkas untuk menghadapi perlawanan mereka. Kemudian segera mengarahkan senjatanya, sehingga membuat para penjahat ini menjadi ketakutan, namun mereka tak bisa lagi berlari menghindar dari ribuan peluru yang melesat keluar dari senjata raksasa tersebut. Pasukan penjahat ini mulai mundur dan kembali turun ke lantai bawah. Namun keheningan tiba-tiba terpecah oleh sebuah ledakan yang disusul oleh pria ini yang kembali mendatangi mereka dengan senjata raksasa tersebut. Kemudian dengan perlahan kembali maju untuk membidik mereka semua dengan senjata yang dapat menghamburkan puluhan ribu peluru hanya dalam beberapa detik saja. Lalu segera menembakkan kembali senjatanya dan memuntahkan ribuan peluru sehingga membuat para penjahat ini tak lagi berkutik hingga tubuh mereka berterbangan di udara. Pria ini sudah tak peduli lagi kalau kamar mayat di rumah sakit tak akan bisa menampung mayat para penjahat ini. Dirinya terus saja menembakkan senjatanya agar tak ada seorang pun lagi yang berani datang hendak menghabisi ayahnya dan terus melakukan penembakan terhadap mereka semua. Bahkan para penjahat yang bersembunyi di balik pilar bangunan tak dibiarkannya begitu saja dengan menembaki pilar tersebut hingga patah dan jatuh menimpa mereka semua. Pemimpin para penjahat ini sadar kalau pasukannya telah dikalahkan. Lalu dirinya segera berpura-pura mati dan bersembunyi di antara mayat para pasukannya. Dan setelah pria ini menghentikan tembakannya, penjahat ini segera keluar dari persembunyian dan langsung menembak jatuh pria tersebut. Namun pria ini tak menyerah begitu saja. Dirinya kemudian mencoba untuk kembali berdiri. Namun peluru pada senjatanya ternyata telah habis, sehingga membuat dirinya segera dilumpuhkan oleh para pengawal. Pria ini akan segera menghabisi musuhnya itu. Namun telepon penjahat ini berbunyi, yang ternyata itu adalah adik dari penjahat ini yang bersumpah akan menuntut balas atas kekalahan abangnya tersebut. Setelah berhasil menghalau para penyerang ini, mereka pun akan segera pergi. Namun dari atas balkon, seorang penjahat melemparkan banyak granat untuk menghabisi mereka semua. Namun dengan cepat, granat-granat tersebut dilemparkan kembali ke atas, sehingga membuat penjahat ini tak bisa lagi berkutik. Namun salah satu granat kembali jatuh ke bawah, membuat pria ini pun segera melompat menghindar dan berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dirinya pun terbaring koma di rumah sakit. Dokter mengatakan ke sang ayah hanya mukjizatlah yang bisa membuat nyawa anaknya akan bisa selamat. Sang istri menangis pilu setelah mengetahui keadaan suaminya itu. Namun setelah beberapa hari, pria ini pun akhirnya kembali tersadar. Sang ayah datang dan memarahi dirinya atas semua perbuatan pria ini yang telah membuat keluarganya menjadi sedih. Namun semua perkataan sang ayah ternyata tak bisa didengar oleh pria ini, yang rupanya telah rusak akibat ledakan granat tempo hari. Dokter menjelaskan, akibat luka yang dideritanya, pria mengalami kehilangan pendengaran, bahkan juga indera penciuman dan juga perasa pada mulutnya. Bahkan dokter mengatakan kalau paru-paru pria ini hampir rusak dan membutuhkan organ donor dengan segera. Sekembalinya ke rumah, pria